video praktek tentang hukum Archimedes nih. Nah, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri di sini dengan teman saya Naila Zahra dan saya sendiri Nabila Fadia. Nah, karena kita udah diizinin untuk perkenalkan diri, sekarang kita berdua pingin nih menjelaskan alat dan bahan apa saja yang bakal digunain. Nah, untuk penjelasannya bakal dijelasin oleh teman saya Nabila Fadia. So, simak terus ya. Sini saya akan menjelaskan alat dan bahan yang kami gunakan dalam praktek ini. Pertama, kami menggunakan 3 gelas, 3 butir telur. Di sini kami menggunakan telur ayam. Iya nggak? Iya, telur ayam. Dan ini telur mentah ya, guys. Kami juga menyiapkan garam. Nanti kita bakal gunain secukupnya aja. Kita menggunakan garam dapur. Terus yang terakhir, air. Di sini Naila pakai air yang belum matang. Di sini Naila akan menjelaskan dan menyebutkan bagaimana bunyi hukum Archimedes. Nah, karena kita bakal bikin video praktek tentang hukum Archimedes, pasti tentunya kita harus tahu dong bunyi hukum Archimedes itu sendiri. Nah, bunyi hukum Archimedes adalah jika benda dicelupkan ke suatu zat cair, maka benda itu akan mendapatkan gaya tekanan ke atas yang besarnya sama dengan gaya berat yang dipindahkan. Nah, dari poin tersebut kita udah tahu kan, benda yang dicelupkan ke suatu zat cair, maka dia bakal dapat gaya tekanan ke atas nih. Masih bingung? Kalau masih bingung, kita bakal lanjut ke video prakteknya gimana ya. Oke, karena tadi udah dijelasin nih sama Naila gimana bunyi hukum Archimedes, sekarang kita masuk ke tahap praktek. Oke, di sini kita punya air yang tadi udah dikenalin namanya dia. Nah, di sini ada 3 gelas. Untuk 2 gelas kita pakainya sampai full, untuk yang satunya setengah aja. Kenapa tuh? Kamu tuh video. Oke guys, jadi di sini kita udah nyiapin 3 gelas dengan 2 yang penuh dan satunya setengah. Step selanjutnya bakal dijelasin sama Naila. Oke, setelah itu untuk 2 ini kita bakal kasih sekitar 3 sendok makan garam dapur. Masing-masing 3 ya. Aku bakal masukin 3 dan Nabila yang bakal masukin. Jadi ini udah. Kita udah masuk. Selanjutnya kita bakal masukin telur yang udah kita siapin ini. Yang pertama ini air murni yang kita nggak tambahin apapun. Ini ya, dia tenggelam. Dan hasilnya tenggelam. Oke, next. Terus kita bakal masukin ke air yang segelas yang airnya penuh, tapi kita kasih 3 sendok garam. Wah, di sini kita bisa lihat ya kalau misalnya telurnya itu dia mengapung. Oke, di sini telurnya ngapung. Ini udah lihat jelas ini bukan sulap, bukan sihir. Ini membisikkan. So Terus next, yang ketiga kita masukin ke gelas yang airnya setengah, tapi kita tambahin sama 3 sendok garam. wih. Nah, di sini kita lihat kalau telurnya masih mengapung ya. Makanya itu tadi aku bilang kenapa dia setengah aja kita kasih airnya. Nanti kita bakal menaikkan di atasnya supaya dia bisa melayang. Kasih peranan ini. Nah, di sini kita bisa lihat ya kalau dia si telur ini tuh nggak sampai atas, lubang melayangnya tuh nggak sampai atas. Ini disebut dengan melayang. Dan yang ini kita sebut dengan terapung karena dia udah sampai permukaan atas gelas gitu. Dan ini tenggelam karena dia kita nggak kasih apa-apa. Nah, untuk penjelasannya simak terus ya kenapa 3 gelas telur di 3 gelas ini bisa mendapatkan gaya yang berbeda-beda. Oke guys, jadi di sini Naila akan ngejelasin nih kenapa ada 3 perbedaan gaya pada 3 telur yang ada di dalam gelas ini. Nah, sebelum itu kita cari tahu dulu tadi apa itu fungsi garam. Fungsi garam ya untuk membesarkan massa jenis air. Semakin banyak garam yang diberikan maka semakin tinggi pula jenis airnya. Nah, di sini saya bakal jelasin juga kenapa yang ini bisa tenggelam, yang ini enggak. Nah, kalau dia tenggelam itu berarti massa jenis telurnya itu lebih besar daripada massa jenis air. Sedangkan untuk yang mengapung,
karena massa jenis telurnya itu lebih kecil daripada massa jenis air. Sedangkan untuk yang melayang, massa jenis telur dan massa jenis air itu sama-sama besarnya, seperti itu. Oke, jadi udah paham kan ya kenapa hasil praktek kita kali ini bisa menghasilkan 3 gaya yang berbeda. Dan kita jadi bisa tahu juga apa itu hukum Archimedes. Kita bisa tuh tadi kita coba kembali ke yang bunyinya tadi, benda dicelupin ke air makanya dia dapat gaya tekanan ke atas, seperti ini gitu. Oke, jadi sekian video praktek dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. See you semuanya. Terima kasih.